Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zulfa Lutfiana Fathiyah yang bertugas sebagai moderator akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami, yaitu algoritma penjadwalan prosesor. Adapun anggota kelompok saya yang terdiri dari Putri Dwi Handayani, Nazilatul Faziyah, Arvin Ferdi Setiawan, Farhana Silvia Putri, dan Radiansyah Dwi Alda. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang penjadwalan prosesor. Penjadwalan adalah fungsi dasar dari sistem operasi semua sumber komputer yang dijadwalkan sebelum digunakan. Penjadwalan CPU adalah pemilihan proses dari ready queue untuk dapat dieksekusi. Penjadwalan CPU didasarkan pada sistem operasi yang menggunakan prinsip multiprogramming. Penjadwalan bertugas untuk memutuskan suatu proses yang harus berjalan dan kapan selama berapa lama proses itu berjalan. Algoritma penjadwalan. Ada beberapa metode algoritma penjadwalan, yaitu sebagai berikut. First Come First Service atau FCFS, Shortest Job First atau SJF, Primitive Shortest Job First atau PSJF, High Case Penalty Ratio Next atau HPRN, dan Round Robin. Hitunglah average waiting time atau TR dan turnaround time atau TI dari kelima proses tersebut dengan menggunakan algoritma FCFS, PSJF, NPSJF, HPRN, dan Round Robin dengan menggunakan Quantum 2 dan buatlah Gantt chart-nya. Penjadwalan FCFS atau First Come First Service adalah proses penjadwalan prosesor dengan menggunakan proses yang pertama atau arrival time-nya yang terkecil dieksekusi terlebih dahulu. Langkah awal untuk kita memulai sebuah penjadwalan prosesor yaitu kita jumlahkan lebih dahulu seluruh burst time dari tiap proses untuk mendapatkan panjang total proses yang akan terjadi, yaitu 5 ditambah 3 ditambah 6 ditambah 6 ditambah 1 ditambah 4 ditambah 2 sama dengan 27. Maka kita akan membuat Gantt chart-nya yaitu sebanyak 27. Sesuai dengan ketentuannya, proses yang memiliki arrival time terkecil akan dieksekusi terlebih dahulu, yaitu P1, jadi akan berjalan sesuai dengan burst time-nya yakni 5. Di sini kita dapat langsung menentukan start time, finish time, dan response time dengan menggunakan rumus finish time dikurangi arrival time, yakni 5 dikurangi 0 sama dengan 5. Pada kondisi P2 dan P6 memiliki arrival time yang sama, jadi untuk menentukan mana yang lebih awal kita eksekusi yaitu dengan melihat burst time paling kecil di antara dua proses tersebut, yakni P2. Maka P2 di proses yang memiliki burst time-nya 3 dan tentukan ST, FT, dan RT-nya. Maka di sini mendapatkan sebuah start time-nya yaitu 5, finish time-nya 8, dan response time-nya 7. Untuk mendapatkan hasil dari response time ini yaitu finish time dikurangi dengan arrival time. Lanjut yaitu ke proses P6 yang memiliki arrival time terkecil yang berjalannya sebanyak 6 dan mendapatkan sebuah start time-nya 8, finish time-nya 14, dan response time-nya yaitu 13. Selanjutnya yaitu proses P5 yang memiliki arrival time terkecil yang berjalan sebanyak 6 dan mendapatkan start time-nya 14, finish time-nya 20, dan response time-nya yaitu 18. Lanjut ke proses 4 yang memiliki arrival time terkecil yang berjalan sebanyak 1 dan mendapatkan start time-nya 20, finish time-nya 21, dan response time-nya yaitu 18. Lanjut ke proses P3 yang memiliki arrival time terkecil yang berjalan sebanyak 4 dan mendapatkan start time-nya 21, finish time-nya yaitu 25, dan response time-nya itu sebanyak 21. Dan proses terakhir yang kita eksekusi yaitu P7 yang berjalan sebanyak 2 dan di sini mendapatkan sebuah start time-nya 25, finish time-nya 27, dan response time-nya yaitu 22. Setelah dari semua proses selesai, selanjutnya yaitu kita mencari turnaround time atau TI dan average waiting time-nya atau TR. TI atau sama dengan jumlah semua response time-nya, TR atau TI yaitu banyak dari proses. Jadi untuk mendapatkan TI, kita menjumlah semua hasil dari response time-nya yaitu 5 ditambah 7 ditambah 13 ditambah 18 ditambah 18 ditambah 21 ditambah 22 sama dengan 104 ms. Nah untuk average waiting time-nya ini tadi kita
Hasilkan jumlah dari TI dibagi banyaknya jumlah dari proses, yaitu 104 dibagi 7 sama dengan 14,8 ms. Penjadwalan PSJF adalah proses penjadwalan dengan prioritas dengan preemsi. Yang menjadi prioritas adalah sisa proses. Jadi, jika berstem proses selanjutnya lebih kecil, maka proses yang akan dieksekusi akan digeser. Tahap pertama, kita jumlahkan semua berstem untuk mendapatkan panjang jumlah keseluruhan proses. Jumlah berstemnya adalah 27. Pada proses pertama, yaitu P1 kita bandingkan berstemnya dengan proses selanjutnya, yaitu P2. Berstem yang lebih kecil akan diprioritas, yaitu P2. Jadi proses di P2 pada aripal 1, berstem P1 akan maju satu langkah sesuai aripal P2, sehingga sisa berstem P1 menjadi 4. Jadi pada proses P2 akan dieksekusi maju sebanyak 3 langkah sesuai berstemnya dan dapat ditentukan start time-nya 1, finish time-nya 4, respon time-nya 3. Pada proses selanjutnya, kita cari berstem terkecil dari semua proses dan menghiraukan waktu antrinya. Didapatkan proses P4 memiliki berstem terkecil, jadi dapat diproses terlebih dahulu dan ditentukan start time-nya 4, finish time-nya 5, dan respon time-nya 2. Pada proses selanjutnya, kita cari pada proses selanjutnya yang memiliki berstem terkecil adalah P7. Langsung diproses dan ditentukan start time-nya 5, finish time-nya 7, respon time-nya 7. P1 dan P3 memiliki berstem yang sama. Pada kondisi ini, untuk menentukan yang mana diproses duluan adalah dengan melihat aripal time-nya yang lebih kecil. Jadi, P1 terlebih dahulu yang akan diproses dan dapat langsung ditentukan start time-nya 0, finish time-nya 11, respon time-nya 11. Proses selanjutnya yang memiliki berstem terkecil adalah P3. Dapat langsung diproses dan ditentukan start time-nya 11, finish time-nya 15, respon time-nya 11. Sama halnya dengan kondisi tadi, untuk melihat yang mana duluan diproses pada berstem yang sama, yaitu dengan melihat aripal time-nya yang terkecil. Jadi, P6 diproses terlebih dahulu dan dapat ditentukan start time-nya 15, finish time-nya 21, respon time-nya 20. Sampai pada proses terakhir yaitu P5, dieksekusi dan ditentukan start time-nya 21, finish time-nya 27, respon time-nya 25. Setelah semua proses selesai, selanjutnya mencari turnaround time atau TI dan average waiting time atau TR. TI adalah jumlah semua respon time, TR adalah TI dibagi banyaknya proses. Jadi, sigma TI sama dengan 11 ditambah 3 ditambah 20 ditambah 25 ditambah 2 ditambah 11 ditambah 2 sama dengan 74. Average waiting time-nya 74 dibagi 7 sama dengan 10,57 ms. Penjadwalan NPSJF adalah proses penjadwalan yang mengutamakan proses yang dulu tiba walaupun burst time di proses lain. Langkah pertama, jumlahkan semua burst time untuk mengetahui panjang keseluruhan proses yang akan terjadi. 5 tambah 3 tambah 6 tambah 1 tambah 4 tambah 2 sama dengan 27. Proses yang pertama dijalankan adalah P1 karena memiliki arrival time yang terkecil jadi akan berjalan sesuai burst time yang dimiliki, yakni 5. Proses P1 telah selesai jadi dapat ditentukan ST sama dengan 0. FT sama dengan 5 dan RT menggunakan rumus FT kurang AT dibagi 5 dikurang 0 sama dengan 5. Jadi dapat ditentukan ST sama dengan 5, FT sama dengan 6 dan RT sama dengan 6 dikurang 3 sama dengan 3. Burst time terkecil selanjutnya adalah P7 yang memiliki burst time 2 dan dapat ditentukan ST, FT dan RT-nya. Burst time terkecil selanjutnya adalah P7 yang memiliki burst time 2 dan dapat ditentukan ST sama dengan 6, FT sama dengan 8 dan RT sama dengan 3.
Burst time terkecil setelah P7 adalah P2 yang memiliki burst time 3, jadi akan maju 3 langkah dan dapat ditentukan ST sama dengan 8, FT sama dengan 11, dan RT sama dengan 11 kurang 1 sama dengan 10. Selanjutnya, sisa proses yang memiliki burst time terkecil adalah P3 sebanyak 4 dan akan maju sebanyak 4 langkah dan memiliki ST sama dengan 11, FT sama dengan 5, dan RT sama dengan 15 kurang 4 sama dengan 11. Pada kondisi P2 dan P6 yang memiliki burst time yang sama besar, kita dapat menentukannya yang mana duluan yang proses dengan melihat arrival time yang terkecil. Jadi P6 akan dieksekusi terlebih dahulu sebanyak 6. Dapat ditentukan ST sama dengan 15, FT sama dengan 21, dan RT sama dengan 21 kurang 1 sama dengan 20. Dan proses terakhir di P5 yang memiliki burst time 6. Jadi maju sebanyak 6 langkah dan proses selesai dapat ditentukan ST sama dengan 21, FT sama dengan 27, dan RT sama dengan 27 dikurang 2 sama dengan 25. Setelah semua proses selesai, selanjutnya mencari turnaround time atau TI dan average waiting time atau TR. TI sama dengan jumlah semua respon time. TI dibagi sebanyak proses. Sigma TI sama dengan 5 tambah 10 tambah 20 tambah 25 tambah 3 tambah 11 tambah 3 sama dengan 77 ms. Average waiting time sama dengan 77 dibagi 7 sama dengan 11 ms. Baiklah teman-teman, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penjadwalan prosesor HPRN. Nah, penjadwalan HPRN adalah Highest Penalty Ratio Next, yaitu proses penjadwalan yang tetap mendahulukan proses yang tiba lebih awal, tapi selanjutnya memperhatikan atau mempertimbangkan rasio penalti yang ditentukan berdasarkan lama waktu antrinya. Nah, langkah pertama yaitu kita jumlahkan dahulu semua burst time-nya untuk mendapatkan panjang keseluruhan proses. Nah, setelah dijumlahkan bisa kita lihat hasilnya adalah 27. Selanjutnya, proses yang dieksekusi terlebih dahulu adalah P1 karena memiliki arrival terkecil di antrian. Jadi, P1 maju sebanyak 5 langkah sesuai dengan burst time-nya. Nah, dapat ditentukan ST-nya sama dengan 0, FT-nya sama dengan 5, dan RT-nya sama dengan 5 dikurang 0 atau FT dikurang AT. Jadi, dapatnya respon time-nya sama dengan 5. Nah, setelah antrian pertama diproses, lanjut ke proses selanjutnya, yaitu yang mana caranya dengan mempertimbangkan rasio penalti terbesar dari seluruh proses dan rumus mencari rasio penalti proses sebagai berikut. Pertama, kita cari waktu sia-sia atau S, yaitu dengan cara finish time dikurang arrival time. Finish time-nya diambil dari proses yang telah selesai sebelumnya, yaitu P1. Terakhir, kita cari rasio penalti, yaitu S atau waktu sia-sia ditambah burst time dibagi burst time. Nah, yang memiliki rasio penalti terbesarlah yang akan diproses, yaitu P4, memiliki rasio penalti 3. P4 akan maju sebanyak 1 langkah sesuai burst time-nya dan langsung ditentukan ST, FT, dan RT-nya. Nah, selanjutnya lakukan cara yang sama untuk mengetahui proses yang mana yang akan diproses terlebih dahulu dengan mencari rasio penalti terbesar dari sisa proses yang ada. Nah, finish time yang dipakai kali ini dari proses yang telah selesai sebelumnya, yaitu P4. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Nazilatul Faiza. Proses P2 memiliki rasional penalti terbesar dan dapat langsung diproses yang mana memiliki burst time 3. Langsung tentukan ST sama dengan 6, VT sama dengan 9, dan RT atau FT kurang AT sama dengan 8. Selanjutnya, pada proses ini, P7 memiliki rasional penalti yang paling tinggi sehingga P7 dapat dieksekusi prosesnya yang berjalan sebanyak 2. Dan langsung ditentukan ST sama dengan 9, FT sama dengan 11, dan RT atau FT dikurang AT sama dengan 6. Pada tahap ini, P3 memiliki rasional penalti yang paling tinggi, jadi dapat dieksekusi prosesnya dan ditentukan
ST sama dengan 11, FT sama dengan 15, dan RT atau FT dikurang AT sama dengan 11. Di antara dua proses yang tersisa, P6 dan P5, karena P6 memiliki rasional penalti paling tinggi. Jadi P6 dieksekusi terlebih dahulu, ST sama dengan 16, FT sama dengan 21, dan RT atau FT dikurang AT sama dengan 20. Dan proses terakhir di P5 yang memiliki burst time stick, jadi maju sebanyak 6 langkah dan proses selesai. Dapat ditentukan ST sama dengan 21, FT sama dengan 27, dan RT sama dengan 27 dikurang 2 sama dengan 25. Setelah semua proses selesai, selanjutnya mencari TI dan TR. TI sama dengan jumlah semua respon time, TR sama dengan TI atau banyak proses. Sigma TI sama dengan 5 tambah 8 ditambah 20 ditambah 25 ditambah 3 ditambah 11 ditambah 6 sama dengan 78 ms. Average waiting time sama dengan 78 dibagi 7 sama dengan 11,14 ms. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Radiansyah Dwi Elda. Saya dari kelompok 5. Di sini saya akan menjelaskan tentang penjadwalan prosesor round robin kuantum 2. Penjelasan round robin adalah penjadwalan tanpa prioritas dan dilakukan secara bergiliran berdasarkan antrian. Prosesor melayani sejenak setiap proses tergantung besarnya kuantum waktu secara berturut-turut. Proses yang dilayani prosesor dan belum rampung akan kembali ke akhir antrian yang ada. Kuantum waktu Q adalah waktu sejenak yang digunakan oleh prosesor untuk melayani setiap proses. Perubahan kuantum waktu berbedakan hasil layanan terhadap antrian yang sama. Untuk langkah pertama, kita jumlahkan semua burst time untuk mengetahui panjang keseluruhan proses. Sama dengan 5 tambah 3 tambah 6 tambah 6 tambah 1 tambah 4 tambah 2 sama dengan 27. Pada soal ini kuantumnya adalah 2. Jadi sesuai dengan definisi penjadwalan round robin, setiap proses akan berjalan sebanyak jumlah kuantum dan sisanya akan mengantri setelah proses terakhir. Lanjut proses ke P2, perjalanan 2 ms, yang mana burst time-nya 3 akan dikurangi kuantum menjadi 1. Sama halnya pada proses sebelumnya, pada P6 berjalan sebanyak 2 ms dan burst time-nya tersisa 4 karena dikurangi dengan jumlah kuantum. Lanjut ke proses P5 berjalan selama 2 ms dan memiliki sisa burst time sebanyak 4. Pada proses P4 kita mendapatkan selalu kondisi di mana burst time P4 hanya 1, jadi hanya akan berjalan selama 1 ms dan pada proses ini telah selesai karena sisa burst time-nya 0, sehingga kita dapat menentukan start time, finish time, dan respon time. Untuk start dan finish time-nya dapat dilihat dari tabel prosesnya, yang mana start time 8 dan finish time-nya 9. Untuk menentukan respon time-nya menggunakan rumus finish time arrival time, yakni 9 kurang 3 sama dengan 6 ms. Lanjut ke proses P3 berjalan selama 2 ms dan burst time-nya tersisa 2 ms karena 4 kurang 2 sama dengan 2 ms. Pada proses P7 berjalan 2 ms dan selesai pada tahap ini karena burst time-nya kebetulan sama besar dengan kuantum, jadi sisanya 0, sehingga dapat tentukan start time, finish time, dan respon time sebagai berikut.
start time 11 dan finish time-nya 13. Untuk membentuk respon time-nya menggunakan rumus finish time kurang arrival time, yakni 13 kurang 5 sama dengan 8 ms. Setelah di akhir proses, kita kembali lagi ke proses awal dan melanjutkan sisa burst time yang masih ada. Di proses P1 sisa burst time adalah 3, akan berjalan selama 2 ms dan sisanya sekarang menjadi 1 ms. Lanjut ke P2 yang mana burst time-nya tersisa 1, jadi hanya berjalan sebanyak 1 ms dan proses telah selesai, jadi dapat menentukan start time, finish time, dan respon time-nya. Dapat dilihat P2 mulainya pada kolom kedua dan berakhir di 16, jadi start time-nya 2 dan finish time-nya 16. Respon time 16 kurang 1 sama dengan 15 ms. Lanjut ke proses P6 berjalan selama 2 ms dan sisa burst time-nya sekarang adalah 2. Pada proses P5 sama seperti sebelumnya, yakni berjalan selama 2 ms dan memiliki sisa burst time sebanyak 2 ms. Startnya dimulai di 9 dan finishnya berada di 22. Respon time-nya 22 kurang 4 sama dengan 18 ms. Karena semua proses selesai, sekarang kembali lagi ke proses awal karena masih ada beberapa proses yang memiliki sisa burst time untuk dieksekusi. Pada proses P1, burst time yang dimiliki adalah 1, jadi P1 berjalan selama 1 ms dan tersisa 0. Jadi proses telah selesai dan dapat ditentukan start time, finish time, dan respon time. Start time-nya dimulai pada 0 dan finishnya pada 23. Untuk respon time tetap sama menggunakan rumus FT kurang AT, yakni 23 kurang 0 sama dengan 23 ms. Pada proses P6 berjalan 2 ms dan sisanya habis di kurang kuantum. Proses selesai dan dapat ditentukan start time, finish time, dan respon time. Start time-nya adalah 4 dan finishnya 25. Respon time 25 kurang 1 sama dengan 24 ms. Pada proses terakhir P5 jalan sebanyak 2 ms dan burst time-nya tersisa 0. Proses terselesaikan jadi menentukan start time, finish time, dan respon time. Start time-nya di 6 dan finishnya 27. Respon time 27 kurang 2 sama dengan 2 ms. Setelah semua proses selesai, selanjutnya mencari turnaround time TI dan average waiting time TR. TI sama dengan jumlah semua respon time. TR sama dengan TI atau banyak proses. TI sama dengan 23 tambah 15 tambah 24 tambah 25 tambah 6 tambah 18 tambah 8 sama dengan 119 ms. Average waiting time sama dengan 119 atau 7 sama dengan 17 ms. Sekian dari presentasi kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.